disebutkan tadi di dalam bahasan yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad dalam Nasaih Diniyah tentang wara', keberhati-hatian dari yang syubhat. Barang siapa yang pengen sifat wara', al-wara' itu sampai dikatakan bahwasanya sesungguhnya nilai agama kalian yang terbaik adalah hadza al-wara', keberhati-hatian dari yang syubhat, apalagi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun wari'an takun 'abadun nas. Jadilah engkau orang yang wara', berhati-hati dari yang syubhat, niscaya engkau menjadi orang yang paling ahli di dalam beribadat, ahli ibadat sejati. Sebab orang mau ibadat ya 1000 rakaat, mau puasanya, mau sedekahnya, mau hajinya tiap saat, tiap waktu. Akan tetapi kalau dia enggak punya sifat wara', maka semuanya hilang begitu saja dan sia-sia saja. Dan kalau seseorang mau bersifat wara' dan berhati-hati, mencari, mengutamakan yang halal murni, yang sejati, maka hendaknya dia bersifat dengan sifat gana'ah. Gana'ah itu adalah dia ridha dengan sedikit daripada hal-hal duniawi yang dia raih, yang dia dapatkan. Al-gana'ah, orang yang paling kaya bukan orang yang duitnya banyak. Orang yang paling kaya bukan yang rumahnya mewah, bukan yang punya perhiasan banyak, tabungannya banyak, enggak. Tapi orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang gana'ah. Gana'ah itu merasa puas ya dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi sekaya-kayanya orang, kalau dia enggak ada puasnya, maka dia miskin. Miskin, susah, begitu, enggak kaya batinnya, selalu merasa miskin. Kenapa? Soalnya kekayaan tuh cuma sampai di kantongnya doang, enggak nyampe di jiwanya. Jiwanya tetap miskin. Nah, innal ghaniyya ghaniyun nafsi gani'uha muwaffaril hadhi min zuhdin wa imani laisal ghani kathirul mal yakhzunuhu lihadithid dahri aw lil warithit syani. Kaya bukanlah orang yang banyak hartanya. Dia timbun harta sebanyak-banyaknya buat siapa? Bukan buat dia, buat ahli waris. Bukan buat dia. Dia apa? Saya punya beras 1000 ton, lu makan sendiri? Kagak. Ente timbun lama-lama juga bekutu, jelek, rusak. Nah, begitu, bukan buat dia, buat siapa? Buat ahli waris. Atau li hadits dahri, untuk kejadian musibah zaman. Tahu musibah zaman itu dimakan kutu, kena kebakaran, habis, kena rayap, hancur, kena gempa, kena banjir, kena ini, kena itu. Li hadits dahri au lil warith syani. Orang yang kaya bukan orang yang jago nimbun harta sebanyak-banyaknya untuk kejadian-kejadian bencana alam, musibah, begitu, ataupun juga untuk ahli waris dia. Mending ahli waris yang dekat, yang dia kasih. Enggak, kadang tuh jatuhnya ke tangan ahli waris yang dulu semasa hidupnya benci sama tuh orang. Tapi emang udah hukum agama, ya jatuhnya ke tangan tuh orang, begitu. Dapat dari mana? Oh, dari kerabat gue, musuh bebuyutan gue, tapi dia mati, warisannya dapat ke kita. Hakadha, Masya Allah. Tapi itu, innal ghaniyya ghaniyun nafs gani'uha. Orang yang kaya, yang nafsunya kaya, yang puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu orang, dia di bawah pohon, enggak punya rumah. Hidup di bawah pohon, ya, bernaung di bawah pohon, minum air putih, buka bungkusan roti gandum kering. Terus dia berkata, ma'un wa khubzun wa dhillu hadha na'imun ajallu. Air, roti kering, tempat ngadem di bawah pohon. Ini nikmat yang paling gede. Nikmat yang paling gede. Kalau saya bilang ini sedikit, berarti saya kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahadtu ni'mat rabbi in qultu anni mugillu. Hakadha. Itu ada satu orang bertanya kepada Harun ar-Rasyid, bilang, kalau engkau sekarang terdampar di padang pasir,
keausan, hampir mati. Terus kamu mau minum, nggak ada air. Ketemu saya, cuma ada air segelas. Begitu. Kamu beli nggak tuh air? Saya jual. Beli. Harganya mahal, berapapun saya beli. Katanya Harun Ar-Rasyid. Terus saya jual, harganya tahu berapa? Dengan engkau menyerahkan setengah kerajaanmu, ya, ini. Nggak ada lagi, kota jauh. Ya, mau minum, ini bayar 1 gelas, ini 1 botol, dengan kamu membayarnya setengah kerajaan. Setengah kerajaan kamu, setengah negeri, aset negeri setengahnya buat saya. Kamu bayar gak? Bayar daripada mati. Ya orang berakal dia bakal bayar daripada mati. Oke, saya kasih. Udah selesai kamu minum, tahu-tahu panggilan alam. Mau buang air kecil. Gak bisa keluar. Kesakitan. Terus saya punya obatnya. Tapi kamu kalau mau obatnya harus bayar setengah kerajaanmu yang lain. Baru bisa kencing, bisa keluar air kecil. Kamu bayar gak? Ya bayar. Kalau enggak saya mati. Nah, nilai kerajaan kamu hanyalah segelas air sama itu sekadar air minum dan sekedar air kencing. Itu kadar kerajaanmu. Dunia kadarnya kayak begitu. Wahakadha. Orang yang paling kaya di dunia itu orang yang punya gana'ah. Innal gana'ata kanzun laisa bil fani. Itu gana'ah, harta karun yang enggak ada habisnya. Pisang goreng habis. Ya, begitu. Buah habis. Begitu. Habisin itu yang masih ada. Nah, begitu. Semuanya bakalan habis. Semuanya habis. Baterai handphone habis. Kuota habis. Semuanya bakalan habis. Tapi ada sesuatu yang nggak bakalan habis. Apa? Gana'ah. Gana'ah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Cuma masalah kita gana'ahnya gana'ah itu puas dengan yang diberikan Allah. Kita terbalik. Gana'ahnya kalau urusan agama. Ya, salat duhanya dikit, nggak apa-apa, gana'ah. Nggak bangun malam, gana'ah. Gana'ah, nggak bangun malam. Ada satu orang datang kepada aulia wa salihin, ngelihat rumahnya gubuk, zuhud, ini orang zuhud, nggak demen dunia. Masya Allah ya imam, engkau demikian zuhud. Maka dia bilang kepada tamunya, kalian lebih zuhud dari saya. Tamunya bilang, wah, kita nggak ada zuhud-zuhudnya. Engkau adalah orang zuhud sejati. Dia bilang, sungguh kalian lebih zuhud dari saya. Kalau saya zuhudnya zuhud urusan dunia, dunia kayak sayap nyamuk. Kata dia dalam hadis, dunia tuh lebih rendah daripada sayap nyamuk. Dunia bangkai. Zuhud nggak mungut bangkai. Nggak ada yang patut dibanggakan. Tapi kalian zuhud dari sorga. Oh, nggak kepengen sorga, nggak kepengen bidadarinya, nggak kepengen istananya, nggak kepengen sorga. Oh, kalian lebih zuhud dari saya. Hakadha. Ya Allah. Nah itu disuruh kita sifat gana'ah dalam urusan duniawi, bukan dalam urusan akhirat. Ya, orang kalau mau bisa wara' maka harus punya gana'ah baru. Sebab selama dia masih rakus, serakah, tamak akan hal-hal duniawi, maka dia nggak bakalan bisa wara'. Pasti bakal kejeblos dalam yang syubhat, bahkan kejeblos dalam hal yang haram. Itu sebagian salafus saleh bilang al-halal la yahtamilu saraf. Rizki yang halal murni nggak bisa dibikin boros, ya pas-pasan. Dulu waktu mau bikin Ka'bah itu waktu mau merenovasi Ka'bah di zaman Nabi itu masyarakat Arab mereka kumpulin, mereka cari tanah yang murni 100% halal. Nggak taunya bahan bangunannya terbatas, sehingga dibikin Ka'bah tuh ya secukupnya aja. Ini yang ada sekarang. Nah terus emang ada yang nggak kebangun? Ada yang nggak kebangun. Yang nggak kebangun itu bagian Hijr Ismail. Itu bagian dari Ka'bah. Yang sholat dalam Hijr Ismail tuh yang bangunan setengah lingkaran, dinding setengah lingkaran. Yang sholat di dalam situ sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Terus ada di tepi Ka'bah tuh ada posisi namanya Syadzarwan. Syadzarwan tuh pondasi, ya, nggak tinggi, pondasinya itu hampir semeter. Kurang dari semeter, dinding nempel sama Ka'bah. Nah itu tadinya mestinya dinding Ka'bah nyampe ke situ.
Cuma karena nggak kecukupan duit halal, bahan halal untuk ngebangun Ka'bah, akhirnya dibikin segitu. Nah ini dia dibikin ya pondasi aja sama dinding setengah lingkaran, sama pondasi di sisi ini, pondasi di sisi situ. Begitu. Itu zaman dulu kagak ketemu. Itu Al-Imam Ali Khala' Ghasam bin Alawi bin Muhammad Maula Sawma'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, beliau yang ngebangun Masjid Ba'alawi di Tarim. Itu dia ambil tanah buat bangun masjid, dia ambil tahu dari mana? Dari Bait Jubair. Itu tanahnya diambil dari Bait Jubair, dari Som'ah, tempat kampung kakeknya beliau, dari situ. Kenapa? Murni halal, milik sendiri. Udah dia cek, dia periksa, murni halal. Begitu. Dia bangun. Tapi bangunnya begitu, nggak bisa dari marmer, nggak bisa dari ini. Kenapa? Ya khalas. Al-halal la yahtamilu saraf. Halal nggak bisa berlebihan. Urusannya pas-pasan. Orang kalau udah berlebihan, ya nggak bakalan bisa. Mungkin itu 100% yang halal. Pasti ada kecampur sama sesuatu yang lain. Wahakadha, pasti kejeblos dalam hal yang syubhat atau bahkan dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling kagak di zaman sekarang itu ada sebagian kaum salihin, orang saleh, ketika diceritakan tentang hal semacam ini, hal yang halal murni sulit di zaman sekarang, kemasukan syubhat di mana-mana. Bilang, kalau ente habis makannya dari mana? Kita sekarang ente bilang harta kita mau cari yang murni 100% yang halal, sulit. Kecampuran sama yang syubhat. Nah kamu makannya dari yang mana? Dalam saya sama seperti kamu. Min ain ta'kulun, min hits ta'kulun. Kami makan sama seperti kamu makan. Ya, terus, nah lakin laisa man ya'kul wa huwa yabki kaman ya'kul wa huwa yadhhak. Enggak sama orang yang makan sambil nangis, seperti orang yang makan sambil tertawa, terbahak-bahak. Enggak berasa kalau itu enggak beres. Wahakadha, Masya Allah. Walidzalik, paling kagak kita di dalam makan kita berhati-hati. Tanya dulu, ngecek dulu. Ini udah habis 2 piring baru nanya ke tukang restoran, halal apa haram? Udah habis 3 piring, udah datang 3 kali ke warung tersebut, ke toko tersebut, baru tanya, ini halal apa haram? Telat, tapi akhir tanya, jangan nggak tanya. Kemudian juga al-wara' itu adalah intisari daripada agama dan jalannya para orang-orang ahli yaqin, orang-orang dari kaum mukminin, para salafus saleh, mereka sangat perhatian dengan sifat wara' ini hingga kan itu menjadi rukun daripada tariqah al-alawiyah, al-ilm wal amal wal khauf wal wara' wal ikhlas. Dan juga mereka teliti urusan wara', keberhati-hatian itu sangat teliti, luar biasa. Ibn Sirin dia beli minyak buat bisnis, bergentong-gentong dia beli minyak, bergentong-gentong. Alhasil ternyata, dan itu untuk dia bisnis itu beli minyak goreng, ya, beli bergentong-gentong, habiskan harta banyak, dia invest di situ. Tahu-tahu pas dibuka di salah satu gentong ada tikus mati, najis, satu gentong najis. Tikusnya cuma di satu gentong. Dia bilang, buang tuh minyak yang ada di situ najis, nggak bisa diobatin, ya, nggak bisa. Artinya khalas, udah nggak ada jalan keluar, itu najis. Buang satu gentong, bukan semua gentong dibuang. Lah kan tikusnya di satu gentong. Saya takutnya itu tikusnya bukan di satu gentong, tapi tikusnya tuh dari apa namanya? Dari tangki minyak yang asal, ya, ada di situ, begitu. Nah, jadi semuanya emang udah dari tangkinya udah najis. Nah, ini yang kita nemuinnya di salah satu gentong. Min babil wara'. Bukan suatu kewajiban dalam hal ini, tetapi dari pintu keberhati-hatian sampai semuanya dia tinggalkan. Itu para sahabat bilang, kunna natruku sab'in baban min halal makhafata al-wugu' fil haram al-wahid atau fi syubhah. Kita meninggalkan 70 pintu yang halal, kita tinggalin karena khawatir kejeblos dalam satu pintu yang syubhat atau dalam satu pintu yang haram. Jadi tinggalin 70 yang halal gara-gara khawatir
satu yang haram. Hakadha dalam riwayat disebutkan la yablughul 'abd darajatal muttaqin hatta yatruk 70 baban min halal makhafatul wuqu' fil haram atau fi syubhah. Itu enggaklah seorang hamba mencapai derajat al-muttaqin hingga dia meninggalkan 70 pintu yang halal karena khawatir kejeblos dalam satu pintu yang haram. Nah, kita kebalikannya. Kebalikannya, ada 70 pintu yang haram, ada satu yang halal, terabas saja, sikat aja, pasti halal yang saya dapetin. Begitu. Dan masalahnya semua orang berpikir kayak begitu. 70 orang ngambil begitu. Waliyadzubillah min dzalik. Hakadha Ibn Sirin radhiyallahu anhu wa arda. Sufyan Ats-Tsauri itu kalau dia enggak ketemu makanan yang halal murni, makanan yang diridhai kalau ini halal 100%, enggak ketemu sesuatu yang halal mantap dalam hatinya, ini halal. Kalau enggak ketemu begitu, hatinya enggak merasa nyaman, ada keraguan, dia enggak makan. Tahu makannya apa? Makan pasir. Dia enggak makan berhari-hari. Kalau dia darurat, dia makan tanah. Ada sebagian lagi makan dedaunan, sampai tubuhnya itu, enggak tahu tubuhnya apa namanya, kehijauan, agak hijau, begitu. Saking makannya apa namanya, enggak tahu kok bisa kehijauan begitu. Fir kitab hakadha, hatta yakhbar. Sampai dia bilang tuh keluar dari perutnya kotoran kayak kotorannya kambing. Soalnya yang dia makan sama kayak makanan kambing, dedaunan. Saking berhati-hatinya. Abdullah bin Mubarak beli apa namanya, beli korma di Khurasan, jalan ke Syam, Masya Allah. Lah, dia beli korma di Syam, terus dia bawa ke Khurasan di kampungnya. Syam tuh daerah Suriah, ya Palestina itu Syam. Khurasan tuh daerahnya Iran, di Persia, bagian dari Persia atau Iran sekarang. Itu dia jalan dari Persia menuju Syam. Kenapa? Gara-gara mau ngebalikin bulpen. Bulpen begitu. Kenapa? Kebawa di kantongnya, dipinjam bulpen sama orang. Begitu dia nyampe kampungnya, ya ketinggalan, dia balik lagi. Berapa ribu kilometer dari apa namanya? Dari Persia pergi ke Syam. Berapa ribu kilometer tuh. Masya Allah. Kayak dari sini ke Gorontalo kali. Jauh banget atau lebih jauh lagi. Dari Persia beliau berangkat ke Syam untuk balikin bulpen. Subhanallah. Ada lagi Sayyidina Ibrahim bin Adham dari Baitul Maqdis pergi ke Basrah di Irak. Dari Baitul Maqdis ke Irak. Ribuan kilometer. Kenapa? Dia beli di Basrah tuh beli korma. Pas beli korma kan tuh namanya korma, oh coba ini ada korma yang ini lebih bagus, gede, ini lebih bagus. Nah akhirnya dia beli satu jenis korma. Yang dia nggak beli tuh rupanya kejatuh di bungkusannya dia. Udah sampai di Baitul Maqdis, dibuka, nih yang saya beli tuh ada sebutir. Ini yang nggak saya beli, kok masuk ke sini? Apa yang dia lakukan? Balik lagi ke sana, balik lagi ke Basrah, begitu. Masya Allah. Dia balik lagi ke Basrah untuk balikin sebutir korma, bukan punya saya, dibalikin ke pedagangnya. Hakadha Dhunnun al-Musri, itu beliau tuh pernah di penjara. Saat beliau di penjara, ada satu wanita salihah ngirimin makanan halal. Jadi dia tuh kerjanya tukang jahit, memintal baju. Kemudian dari harta dari usaha yang halal, dia beli bahan makanan, dia masak murni halal untuk Dhunnun al-Musri. Dibawa dianterin ke penjara. Terus sudah gitu Dhunnun al-Musri bilang enggak, balikin ke dia. Wanita itu bilang, ini halal. Saya bilang, iya tahu halal. Tahu. Akan tetapi dibawain ke saya, begitu di atas nampan penjahat. Di atas nampan orang zalim. Begitu. Jadi saya enggak makan itu. Saya enggak makan begituan. Sampai sedemikian rupa. Ada lagi satu orang, dia lagi sekarat di malam hari. Ditemani nama satu orang saleh.
Begitu meninggal tuh orang, itu orang soleh bilang, ini tengah malam, matiin tuh lampu minyak matiin. Gelap-gelapan, kenapa dimatiin? Itu sebab minyaknya udah bukan punya dia lagi, milik ahli waris. Dan kita belum minta izin kepada ahli waris. Tuh, sampai begitu. Ini kagak, kan kita sering bilang ada orang kalau meninggal dunia, hatta yang gak berhak minta jatah. Mana warisan? Lu siapa? Padahal dia, saya keluarga. Saya kakaknya mayit. Saya adiknya mayit. Tapi mayit punya anak laki, punya anak perempuan, punya istri. Lu mahjub. Dia mahjub, terhijab. Nggak dapat jatah warisan. Nggak bisa minta jatah. Saya minta motornya. Saya minta ininya, saya minta itunya. Haram, nggak punya hak. Dalam hal yang demikian itu. Haram, dia tidak punya hak di situ. Ada lagi orang mayit tuh meninggal dunia. Hartanya itu, harta warisannya, yaudah dibagi anak, bini yang sono nggak dikasih, anak yang sono nggak dikasih, haram. Ini bayangin, lampu minyak berapa tetes sih yang kepake buat kebakar? Dia bilang matiin dulu, kita belum minta izin. Berapa menit kemudian keluarganya datang minta izin dinyalain. Kira-kira itu kalau dia biarin nyala, habisnya berapa tetes? Tapi dia nggak mau ngambil itu semuanya. Min babil wara'. Keberhati-hatian tuh di sini. Wara' yang sejati itu di sini. Hakaza. Ada satu orang bilang, saya dalam suatu perjalanan, kata Imam Al-Haddad, cerita, ada satu orang minas salihin, ketika dalam perjalanan tersesat di jalanan sampai bekalnya habis di padang pasir, minumannya habis hingga dia mengira sekarat, dia bakalan mati. Tahu-tahu diselamatkan oleh oleh pejabat daerah tersebut, tapi kebetulan tuh kaki tangan pejabat itu ada orang zalim, ya, banyak ngambil dari harta yang tidak berhak, ngambil haknya orang, minta jatah sini, minta jatah situ, ngambil pungutan liar, begitu. Nah terus saya diselamatkan oleh ini orang, dan itu orang ngasih saya minum, baik kan mestinya. Dia ngasih saya minum dari airnya dia. Selamat hidup. Tapi tahu gak, saya ngerasain tuh dari tegukan, beberapa teguk minuman dia tuh, yang saya minum dalam keadaan sekarat, itu sampai ngebekas, bikin hati saya beku. 30 tahun masih berasa bekunya. 30 tahun, gara-gara itu, dalam keadaan demikian. Diterima. Air putih. Hakadha. Wa qissatuhum fi hadza katsira. Kisah mereka dalam hal ini banyak. Al-Haramain hadza, itu kalau dia berbicara terkadang tuh ketika bicara tuh ada terdiam lama diamnya. Dia bilang, "Kenapa kamu diam begini lama?" Bilang, "Ini gara-gara susu." Dulu tuh waktu ibu saya mengandung saya, pokoknya dijaga makanannya cuma murni dari makanan yang halal. Sampai ketika saya lahir, bapak saya cariin ibu saya makan makanan yang halal, sehingga saya nyusu sama ibu saya, susu yang bersumber dari makanan yang halal, 100%. Satu kali ibu saya lagi masak di mana begitu, atau lagi keluar, ayah saya juga lagi di luar, tahu-tahu saya nangis. Tatkala saya nangis, pembantu, yang orang tetangga rumah, ngelihat saya nangis nggak tega. Ya, akhirnya dia susuin saya. Pembantu itu nyusuin saya, kebetulan emang nih pembantu juga punya bayi yang lain. Disusuin, baru sebentar nyusu, pas ayah saya datang, ibu saya datang, ngejerit mereka, ngelihat saya disusuin. Tahu apa yang ditebalikan? Itu anak kakinya diangkat ke atas, begitu, dikorek mulutnya sampai muntah, sampai si ibu bilang, udah cukup, ntar mati itu anak. Khalas. Nah, ini kadang saya kalau ceramah, tahu-tahu suka terhenti di tengah jalan, suka kediam di tengah jalan, mungkin gara-gara ada bekas susu yang masih tersisa. Yang bikin saya jadi kurang fokus atau kurang apa. Nah kita bukan bekas susu lagi, segalanya kita sikat, tanpa kita peduli. Orang tuh kalau dia makan makanan yang halal, bikin hati jadi terang, bikin hati jadi lembut, bikin hati jadi penyayang,
begitu, membuat orang jadi takut kepada Allah, makin khusyuk kepada Allah Ta'ala, anggota tubuh juga semangat untuk ibadat, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dengan zuhud dan makanan yang halal bikin orang zuhud di dunia, bikin orang semangat ngejar akhirat. Itu membuat amalan kita gobul, membuat amalan kita menjadi salihah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bikin doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Rasul bilang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Atib tu'matak tustajab da'watuk." Perbagus makananmu, dikabulkan doamu oleh Allah Ta'ala, pasti. Adapun yang makan makanan yang haram dan syubhat, kebalikannya. Hati enggak kenal takut sama Allah, hati beku, gelap gulita, begitu. Enggak merasakan ketentraman dalam hidup, gelap hatinya, begitu. Bukan dia yang sumpek, kita ngelihat mukanya aja sumpek. Mukanya aja, khalas. Hakadha, pengaruh dari apa yang dia makan. Juga galab, bikin semangat ngejar dunia. Hakadha waliyadzubillah min zalik. Itu ada orang disebut oleh Rasulullah, ada orang udah dalam kondisi darurat, kritis, begitu. Biasanya orang yang macam begitu kalau dia doa pasti dikabulkan. Dia mengenengadahkan tangannya ke langit, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, dikenyangin dari yang haram, pakaiannya haram. Bagaimana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hakadha, makanya perhatikan makan makanan yang halal, jauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberhati-hatian bukan cuma dalam masalah makan doang, tetapi dalam banyak hal. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesempurnaan, keberhati-hatian dalam hal ini. Diberikan kita wara' dalam makanan kita dan wara' dalam perbuatan kita. Amin ya Rabbal Alamin.